interaksi. Saya perawat Syifa akan melakukan interaksi edukasi dengan keluarga Ibu Reva berusia 60 tahun. Pasien yang dirawat sejak 20 November pada pukul 8.30 di ruang penyakit dalam diagnosa medis GERD. Kunjungan tersebut ini pada pukul 11 dilakukan karena keluarga ingin memperoleh penjelasan yang lebih jelas mengenai penyakit GERD, lalu faktor pemicu kambuhannya serta upaya perawatan yang dapat dilakukan di rumah karena pas keluarga merasa khawatir dan cemas. Lalu juga berdasarkan informasi perawat sebelumnya, keluarga baru menerima penjelasan secara umum saja dan belum memahami secara menyeluruh penyebab dan apa saja yang harus diperhatikan tanda gejalanya, akibatnya, dan mencegah kekambuhan dari GERD. Pasien sedang mengeluh juga dan merasa kesakitan dan nantinya keluarga bisa melakukan upaya ketika dijelaskan nantinya. Lalu juga diagnosa perawatan adalah kurang pengetahuan keluarga yang berhubungan dengan kurangnya informasi mengenai perawatan pasien, yaitu misalnya GERD. Nah, lalu juga nantinya tindakan selama interaksi atau melakukan edukasi keluarga. Yang pertama tentunya saya akan menjelaskan pengertian GERD, lalu juga ada tanda gejalanya, lalu juga ada juga penyebabnya, lalu tanda gejalanya dan akibatnya, dan serta upaya yang dilakukan keluarga kepada pasien. Lalu juga menjelaskan apa itu tarik napas dalam agar nanti keluarga yang merasa khawatir atau merasa cemas juga bisa melakukannya di rumah ataupun di rumah sakit ketika pasien dan keluarga merasa cemas dan khawatir atau merasa kegelisahan. Lalu juga nantinya agar mereka akan mencegah adanya penyakit GERD ini. Lalu juga alat yang bisa saya siapkan adalah catatan dokumentasi, lalu juga ada leaflet, lalu juga ada lembar balik. Nah, tujuan kunjungan pada hari ini adalah yang pertama meningkatkan pengetahuan tentunya pada keluarga pasien, yaitu Ibu Nahda mengenai pengertian, penyebab dan tanda-tanda GERD, lalu juga membantu keluarga memahami apa itu penyebabnya, akibatnya, sampai ke upaya dan pencegahannya. Lalu juga membekali ke keluarga dengan pengetahuan dan upaya perawatan pada Ibu Reva, dan nantinya akan bisa mencegah adanya penyakit GERD di rumah dan mendorong keluarga untuk berperan aktif dalam membantu pasien apapun ketika merasa kesakitan atau kegelisahan dan kekhawatiran, misalnya pola makan, gaya hidupnya, atau kepatuhan minum obat. Dan lalu juga meningkatkan kemampuan keluarga dalam mendukung pasien agar kondisi GERD-nya cepat terkontrol dan agar sehat kembali. Selamat pagi Ibu, saya perawat Syifa yang bertugas hari ini untuk pagi jam 2 boleh saya tahu Ibu namanya siapa Ibu? Apakah namanya dengan Ibu Reva? Izin saya cek namanya ya Ibu. Baik, dengan Ibu Reva umur 60 tahun sebut. Baik, ini Ibu anaknya Ibu Reva ya? Iya, boleh saya tahu Ibu namanya siapa? Nama saya Nanda. Ibu Nanda, Ibu saya izin saya mau bertanya, apakah selama mendampingi Ibu Reva di rumah sakit, apakah ada keluhan atau kekhawatiran ketika mendampingi Ibu Reva, Ibu? Ini rencananya saya kerja untuk di sini. Terus saya khawatir juga situasi itu saya nggak bisa pulangnya ya Baik Ibu, jadi kita akan diskusi mengenai penyakit Ibu Reva. Penyakit Ibu Reva kan GERD ya Bu, yaitu asam lambung naik ke tulang tangan. Jadi nanti kita akan berdiskusi tentang apa itu GERD atau asam lambung naik ke tulang tangan, terus apa penyebabnya, tanda gejalanya, terus upaya yang bisa Ibu lakukan untuk misalnya jika nanti Ibu Reva terlihat kesakitan, dan upaya agar nanti Ibu juga tetap sehat. Terus nanti kita akan ajarkan cara tarik nafas dalam untuk mencegah kekhawatiran Ibu atau kegelisahan Ibu. Diskusinya cuma sebentar, Bu, sekitar 15 sampai 20 menit, bisa di sini saja ataupun di kursi sebelah sana ya Ibu. Baik Ibu, mari Ibu. Baik Ibu, di sini kita akan berdiskusi tentang GERD atau asam lambung yang naik ke tulang tangan Ibu. Nah, pertama adalah tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu GERD. Nah, GERD adalah
GERD adalah penyakit asam lambung ibu, yang terutama jika asam lambung itu tuh naik ke kerongkongan. Jadi ke kerongkongan kita tuh terasa panas. Nah, ini tuh terjadi karena kan di kerongkongan itu ada namanya katup. Katup itu tuh nanti atau misalnya pintu kalau misalnya pada manusia normal, GERD itu tuh tertutup ibu, nggak ada lemah dan nggak ada celah. Nah, kalau misalnya kita asam lambung, kita pernah punya asam lambung, maka GERD itu katupnya itu rusak. Jadi alirannya asam lambung kita itu naik ke atas bu. Jadi kerongkongan kita itu bisa menyebabkan panas di heartburn di itu, panas di kerongkongan. Nah, lalu GERD itu tuh penyebabnya apa sih? Untuk bagaimana terjadinya GERD? Yang pertama tentunya makan makanan berlebihan. Kalau misalnya kita makan makanan berlebihan, tentunya makanan yang kita konsumsi itu menumpuk di lambung dan otomatis asamnya semakin meningkat ibu. Kenapa? Karena kalau misalnya makanannya banyak, otomatis zat-zat yang dikeluarkan kan otomatis banyak ya ibu. Nah, ibu tahu kalau misalnya ibu pernah merasakan perut ibu tiba-tiba terasa cepat penuh ibu? Saya pernah sih sesekali aja, tapi sekarang sekarang. Nah, itu tuh juga merupakan penyebab dari GERD ibu. Lalu juga yang kedua, sering menahan BAB. Ibu pernah menahan BAB ibu? Nah, kalau misalnya kadang-kadang boleh ibu, tapi kalau misalnya sering itu tuh perlu diminimalkan dan perlu dikurangi, karena kalau misalnya kita menahan BAB otomatis sisa makanan kita nggak keluar, otomatis perutnya menjadi sakit dan akan bisa menyebabkan asam naik ke kerongkongan. Lalu sering batuk ibu itu juga merupakan penyebab dari GERD, atau batuk misalnya di siang hari ataupun di malam hari. Lalu penyebabnya juga seperti merokok. Kalau misalnya kita merokok, kalau merokok itu tentunya pasti ada aja penyakit yang akan munculkannya ibu. Nah, jadi merokok itu memang tidak dianjurkan ibu, apalagi kalau misalnya kita ada riwayat asam lambung atau ada perut kita tuh gampang sakit ibu. Lalu juga misalnya makan makanan, karena kalau makanan buruk ibu pernah makan makanan pedas kan ibu? Itu ya sering ya, namanya juga perempuan. Nah, makanan pedas, terus berminyak, apalagi berlemak, misalnya gulai ikan, gulai lauk. Kalau misalnya makan porsi yang banyak, tentunya ya memang nggak baik bagi tubuh. Apalagi kalau misalnya udah ada riwayat seperti ibu Reva, karena udah ada asam lambung sebelumnya, makanya terjadi GERD. Lalu juga karena kopi kan tinggi kafeinnya ibu. Kalau misalnya kita minum itu lagi perutnya kosong, pasti perut kita tuh juga nggak bakal menerima dan otomatis menyerang lambung kita ibu. Lalu juga karena stres. Kalau misalnya ibu stres, itu juga perlu dikurangi. Misalnya ibu bisa cerita kepada anak ibu, kalau misalnya ibu punya saudara, ibu bisa cerita agar mengurangi stresnya tersebut. Lalu juga penyebab yang paling utama, yang paling umum adalah karena tidur setelah makan. Ibu, kalau misalnya kita tidur, apalagi misalnya kita makan ini ibu, langsung tidur, misalnya 15 menit setelah makan langsung tidur, otomatis ketika kita berbalik makanan kita tuh cepat naik ke atas karena kita tidur terlentang. Lalu asamnya itu bisa terasa di mulut ibu, mulut kita tuh terasa makanannya. Lalu penyebabnya itu ada juga jadi konsumsi obat berlebih. Kalau misalnya obat berlebih ini karena emang sebelumnya ibu mengkonsumsi ada obat lambung, itu karena misalnya obat lambung atau ibu pernah sakit perut, ibu konsumsi terus obatnya, itu bisa menyebabkan tanda dan gejala. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada rasa terbakar di kerongkongan ataupun rasa terbakar di dada. Jadi nanti makanan itu bisa langsung terasa ke mulut, atau makanannya bisa langsung terasa ke mulut. Terus serak di pagi hari. Kenapa serak itu bisa terjadi? Karena ya di kerongkongan itu karena ada asam ya ibu ya. Jadi nanti pasti suaranya kayak agak bangau gitu. Lalu juga nyeri ulu hati. Ini itu juga merupakan tanda gejala GERD. Ibu tahu nyeri ulu hati gimana ibu? Gimana? Oh baik. Bagus sekali ibu sudah tahu ya. Ibu nyeri ulu hati.
nyerinya. Lalu juga nyeri tenggorokan, tentunya kalau misalnya kita udah terasa asamnya itu di tenggorokan kita atau di mulut kita, terus batuk terus menerus apalagi di malam hari Ibu. Terus juga ada misalnya tenggorokan terasa perih, terus atau suara atau tenggorokan kita atau tenggorokan kita menjadi sesak. Lalu apa akibat kalau misalnya tidak ditangani Ibu? Akibat akibat atau misalnya komplikasi dari GERD kalau misalnya itu dibiarkan saja, terutama kalau misalnya kita memang sebenarnya belum ada riwayat asam lambung. Yang pertama adalah radang esophagus. Jadi di kerongkongan atau tenggorokan itu kita meradang memerah sehingga nanti bakal terasa sakit Ibu. Terasa sakitnya itu lumayan sakit dan perih. Jadi supaya tidak ada akibat ini Ibu harus diperiksa Ibu. Kalau misalnya ada tanda gejala tadi, Ibu harus periksa segera di pelayanan kesehatan terdekat, misalnya puskesmas ataupun rumah sakit. Lalu juga luka iritasi asam. Luka iritasi asam ini Ibu bisa lihat di sini. Normalnya ini asamnya segini Ibu di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya GERD ini tuh asamnya langsung naik nih Bu di kerongkongan. Jadi kalau otomatis kalau misalnya asamnya penuh, otomatis lambung kita meradang nih Bu. Kalau misalnya meradang ini tuh juga bisa menyebabkan gastritis. Gastritis itu adalah lapisan lambung kita itu terasa terbakar atau panas Ibu, meradang itu. Lalu juga terakhir adalah penyempitan jaringan perut. Ibu, ini Ibu bisa lihat usus gambarnya di sini Ibu. Usus ada obstruksi usus. Di sini ada usus kita akan menyempit karena adanya asam lambung ke kerongkongan, karena juga tadi ada tahan BAB juga ditahan ya Ibu, BAB-nya ditahan. Jadi otomatis penyerapan nutrisinya juga terganggu, makanya ada penyempitan jaringan perut. Lalu juga upaya dan pencegahan yang kita lakukan. Misalnya untuk Ibu Reva, misalnya Ibu mau lihat, ada tanda kesakitan seperti Ibu bilang, kalau misalnya Ibu khawatir, nah Ibu bisa, kalau yang pertama tentunya kita harus memanggil perawat atau dokter Ibu segera mungkin, atau tombol yang sebelah kanan Mas Titi, itu Ibu harus dapat memencetnya. Tapi kalau misalnya Ibu lagi di rumah, lagi kontrol, Ibu yang pertama adalah tenangkan diri dulu, lalu juga jangan panik Ibu, itu yang paling penting, jangan panik. Lalu juga posisikan Ibu Reva itu setengah duduk, jadi seperti duduk tapi enggak, iya betul sekali. Lalu longgarkan pakaian di perut Ibu, apalagi di perut sama di dada. Lalu juga kalau misalnya Reva juga ada obat lambung yang diresepkan dokter, Ibu bisa membantu Ibu Reva Ibu. Dan juga nanti kalau misalnya Ibu merasa cemas atau Reva merasa cemas atau khawatir dan sulit tidur, tadi Ibu bilang, Ibu bisa tarik nafas dalam. Ibu tahu cara tarik nafas dalam Bu? Mau saya ajarkan? Nah, cara tarik nafas dalam itu kita tarik nafas dari 5 detik Ibu. Lalu kita cobain sama-sama. 1, 2, 3, 4. Harus tahan 3 detik, hembuskan perlahan sampai 7 detik. Nah, bagaimana Ibu rasanya malam yang bergerak? Nah, itu cuma merupakan tarik nafas dalam Ibu. Ibu bisa mengulanginya selama 3 kali dalam sehari kalau misalnya Ibu terasa cemas ataupun khawatir Ibu. Nah, kalau upaya untuk Ibu agar tidak terkena GERD ini atau asam lambung naik ke kerongkongan, itu makan makanan sehat. Ibu harus menjaga pola makanan sehat Ibu seperti yang saya jelaskan tadi. Penyebabnya beragam Ibu, pola makan, terus minum kopi, stres, merokok. Ibu harus meminimalisirkan itu agar nantinya Ibu tidak terkena asam lambung dan bisa menyebabkan GERD Ibu. Lalu juga Ibu bisa menyempatkan olahraga teratur, misalnya 15 menit dalam sehari atau 20 menit dalam sehari atau 2-3 kali dalam seminggu. Lalu juga Ibu harus menghindari rokok. Bukan hanya rokoknya, Ibu harus menghindari asap rokok. Jadi kalau misalnya ada orang yang merokok di samping Ibu atau terdekat Ibu harus menjauhinya atau menegur Bapak agar jangan merokok di area bebas rokok. Lalu juga penyebab juga Ibu harus mengurangi stres. Kalau misalnya Ibu stres, bisa lakukan tarik nafas dalam lagi Ibu. Lalu juga menjaga berat badan Ibu. Sarannya adalah jangan makan berlebihan, terus jangan makan makanan berminyak, apalagi jangan makan makanan asam. Makanya Ibu harus menjaga berat badan Ibu supaya nantinya tidak mengalami obesitas, dan itu merupakan akibat dari GERD ini Ibu. Lalu juga Ibu
bisa tidur cukup, dan ibu jangan begadang. Karena kalau kita begadang, kenapa? Kalau kita begadang itu tuh hormon kita bakal naik, hormon prostaglandin yang namanya ibu, itu hormon yang kalau misalnya kita nggak kurang fit, dia tuh bakal meningkat dan otomatis menyebabkan stres. Karena hormon itu tuh memproduksi secara berlebihan, jadi nanti kita stres. Nanti kalau misalnya kita stres jadi kurang tidur, mungkin nafsu makan kita jadi turun. Kalau nafsu kita makan turun, otomatis lambung kita kosong. Kalau lambung kita kosong, maka asam lambung ada kan naik. Kalau asam lambung ada, itu berarti naik ke asam lambung jadi dan menyebabkan GERD ibu. Nah mungkin itu saja yang penjelasan dari diskusi kita pada pagi hari ini ibu. Nah tadi saya kan sudah jelaskan ini ibu pada penjelasannya, diskusinya apa itu GERD, apa itu penyebabnya, gejalanya, akibatnya, upayanya. Coba ibu ulangi lagi ibu apa itu GERD, terus sampai komplikasi atau akibatnya ibu. GERD itu yang saya tahu tadi isi lambung termasuk asam lambung itu naik ke kerongkongan sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman di dada dan di kerongkongan. Nah penyebabnya itu ada beberapa, yaitu makanan yang tidak teratur, makan terlalu banyak, terus sering menahan BAB, sering batuk, merokok juga itu termasuk. Akibatnya tuh bisa jadi kanker tenggorokan, tadi ke kerongkongan, ada penyempitan perut, jaringan perut, dan dapat menyebabkan radang esophagus. Upayanya itu bisa dilakukan dengan makan makanan yang sehat, berolahraga, hindari asap rokok, dan tidur yang cukup. Wah, bagus sekali ibu. Ibu bagus banget. Pokoknya saya bangga sama ibu. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan cara tarik nafas dalam. Bisa ibu ulangi lagi caranya ibu? Pertama itu tarik nafas selama 5 detik. Iya, Itu tahan 3 detik, baru hembuskan 7 detik. Tahannya betul sekali. Tahan 5 detik ya ibu, baru hembuskan 3 detik. Nah, ada mau ibu mengulangi lagi kalau misalnya saya nggak ada atau nanti Reva saja masih ada ibu? Yes. Baik, mungkin kalau misalnya juga nanti ada tanda-tanda kesakitan atau Revanya juga gelisah seperti yang saya jelaskan, nanti upaya tadi ibu bisa melakukan ketika ibu Reva membutuhkannya. Ibu hebat banget, dan sekarang saya akan pamit ke ruang sebelah karena juga ada terapi ibu tentunya. Nah besok juga nanti saya akan datang ke sini ibu jam 10 pagi. Kita akan membahas tentang apa itu gastritis, dan saya jelaskan tadi sejelas gastritis itu adalah radang lambung pada pukul 10 pagi ya ibu. Nanti juga saya akan konfirmasi lagi dan lanjutkan di malam. Ibu bisa pegang leaflet atau lembaran, nanti juga ibu bisa mengulang lagi di hanya di rumah ataupun nanti ketika ibu lagi waktu senggang. Ada mau ibu mulainya lagi ibu atau diskusi yang kita pelajari hari ini? Jadi ibu sangat hebat ya ibu. Mari ibu. Saya ingin pamit dulu ke ruang sebelah karena ada melakukan terapi juga ya bu. Ibu selamat beristirahat, tetap semangat dan cepat sembuh ya ibu. Semangat ibu.